Selamat pagi, perkenalkan nama saya Fri Kurama Putung dengan NIM 220211060359. Pada saat ini akan mempresentasikan pada modul 16.2.6 Lab mengenai Research Network Security Threats. Di sini ini terdapat 3 part. Part pertama itu di mana kita untuk bisa mengeksplorasi pada website SANS, dan yang kedua itu untuk mengidentifikasi setiap network security threats atau ancaman dari setiap network. Dan yang ketiga itu detail atau spesifik seperti apa ancaman-ancaman yang terjadi pada jaringan. Jadi kita langsung masuk saja pada bagian part 1, di mana kita akan mengeksplorasi pada website SANS. Dan sini kita langsung saja masuk pada websitenya. Dan di sini kita akan list 3 yang ada pada website SANS. Nah, sini saya sudah membukanya. Ini adalah tampilan untuk website SANS seperti ini, di mana ini adalah eh, mengenai tentang cyber security. Ada juga training di sini dan regional yang ada. Nah, ini ada kapan training yang akan dimulai untuk Asia Pasifik. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya kita lihat di sini di mana kita klik pada free resource. Kita klik pada resource. Kita klik resource di sini. Kita klik pada free resource. Nah, untuk free resource di sini kita pilih 3 dari ke-8 list yang ada. Coba kita buka dari salah satu, mungkin blog. Nah, untuk blog ini sudah pasti mengenai tentang artikel-artikel yang ada. Dan untuk fokus area di sini sudah ditentukan mengenai AI, cloud security, cyber defense, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke list yang lain. Nah, di sini ada Internet Storm Center. Kita lihat. Nah, ini untuk Internet Storm Center. Seperti ini tampilannya, mungkin lebih visualnya lebih menarik karena ada data yang lebih detail. Ini ada datanya di sini. UDP, port activity. Nah, ini datanya, port, report, get. Dan ini adalah hasil dari beberapa negara. Kurang lebih seperti itu. Dan kita lanjut juga pada bagian eh, coba kita white papers. Untuk white paper sendiri tampilan seperti ini. Kurang lebih ini mengenai paper mengenai cyber defense, ada juga mengenai security awareness, dan beberapa fokus area di sini. Dan selanjutnya kita lanjut pada bagian step yang kedua, di mana kita akan menemukan lokasi link untuk SIS Critical Security Controls. Nah, jadi sebenarnya bisa di search di sini dan klik yang paling atas, dan bisa lanjut untuk download pada SIS Control V versi yang ke-8. Nah, dikarenakan saya sudah mendownloadnya, jadi ini tidak digunakan. Nah, jadi ini adalah untuk bentuk PDF-nya untuk GC Critical Security Controls. Ini terbagi sebanyak 18 kontrol di sini. Nah, ini adalah pencegahan-pencegahan atau mungkin topik-topik yang diangkat sebagai
defender untuk penyerangan-penyerangan pada jaringan. Kita lanjut. Di sini disuruh untuk memilih salah satu dan kita harus mengimplementasi. Nah, misalnya di sini kita lihat pada bagian data protection untuk kontrol yang ketiga. Nah, data protection, safeguard total 14. Overview di sini terlihat develop process and technical controls to identify, classify, securely handle, retain, and dispose of data. Nah, ini ada penjelasannya mengapa data itu harus eh, dilindungi. Ada prosedurnya di sini, ada juga beberapa treatment of this topic. Ini ada safeguards-nya di sini juga, dan bisa lihat lebih lanjut seperti ini. Dan lanjut juga pada bagian yang ketiga, step ketiga, locate di newsletter menu. Nah, kita kembali lagi pada bagian website Sans. Kita scroll sampai ke bawah dan sini kita akan menemukan newsletters. Ada 3 bagian. Yang pertama itu news bites, ada reach, ada outs. Nah, ketiga-tiga ini memiliki perannya masing-masing. Jadi untuk Sans ini dia adalah ringkasan eksekutif tingkat tinggi dan itu selalu diupdate tiap minggu dari setiap artikel atau berita terpenting yang telah diterbitkan tentang keamanan komputer, dan sudah pasti beritanya itu dirangkum dengan sangat singkat dan sudah pasti menyertakan referensi dan informasi yang lebih rinci. Nah, kalau yang kedua ini risk ini dia mengenai tentang bagaimana penyerangan itu berlangsung. Jadi seperti data-data yang muncul seperti apa, dan itu dia akan memberitahu, akan memberi informasi mengenai apa yang penyerangan-penyerangan seperti apa yang sedang dilakukan. Untuk outs ini adalah bagian dari bagaimana keamanan itu update. Jadi tiap bulannya itu akan diupdate di sini dalam berbagai bahasa. Jadi ini setiap edisinya itu diteliti oleh tim Sans. Nah, jadi para ahli ini eh, akan di-input di dalam sini untuk pengembangan-pengembangan keamanan yang ada di sini. Dan kita lanjut juga pada bagian selanjutnya, yaitu part yang kedua, identify recent network security threats. Nah, pada bagian ini kita akan mengidentifikasi. Nah, di sini dari newsletter tadi kita masuk pada bagian risk. Kita scroll down sampai menemukan notable recent security, isu-isu yang ada, dan populer dari malware. Oke, kita coba lihat di sini. Kita masuk pada bagian risk. Dan kita pilih salah satu, misalnya kita pilih yang paling atas. Nah, jadi di sini ada isu mengenai no defender, yes defender, dipublish tanggal 4 bulan ini, bulan Juni, oleh John Moutus. Nah, ini versi satunya. Dan juga ada Interstellar use GoFile.io for XT filtration, dipublish bulan lalu tanggal 31 dan dipublish oleh Xavier Mertens. Nah, ini ada link atau mungkin referensi yang digunakan. Ini bagian dari referensi-referensi yang mendukung setiap informasi-informasi yang ada. Kurang lebih seperti itu. Dan kita lanjut pada bagian angka kedua, identify sets providing recent security threat information. Jadi kita melihat apakah ada website selain Sans yang memberikan informasi mengenai penyerangan atau ancaman mengenai jaringan. Dan di sini kebetulan saya sudah coba mencarinya.
yaitu website InfoSec. Nah, di sini dia mengenai training dan sertifikasi. Tapi di sini ada juga blog-blog dan informasi-informasi terkini mengenai cyber security. Dan mereka ini selalu update. Dan yang ketiga, kita akan melakukan detail specific toward security attack. Jadi kita akan melihat penyerangan yang seperti apa. Oke, di sini saya sudah merangkumnya. Nah, untuk nama penyerangannya itu adalah WannaCry ransomware. Tipe dari penyerangannya itu adalah CryptoWorm. Tanggalnya itu Juli tahun 2001 dan Mei 2017. Nah, di sini dampak yang dikenakan itu pada komputer atau organization itu banyak 100.000 komputer dan 150 country atau negara. Nah, bagaimana itu bekerja? Nah, jadi WannaCry ini adalah ransomware yang menyerang komputer dengan sistem operasi Microsoft Windows, mengenkripsi data dan meminta tebusan dalam Bitcoin. Nah, ini juga dikenal sebagai WannaCrypt atau Decrypt 2.0 dan Wanna Decryptor. Nah, program ini itu menyebar secara otomatis melalui jaringan menggunakan eksploitasi Eternal Blue dan Double Pulsar. Nah, jadi WannaCry ini dibuat dengan Microsoft Visual C++ 6.0. Nah, jadi Eternal Blue ini adalah eksploitasi protokol Windows yang dirilis oleh Shadow Brokers. Terus ada NSA yang menemukan kerentanan ini, tapi mereka tidak melaporkan kepada Microsoft. Dan akhirnya Microsoft merilis patch keamanan pada 14 Maret 2017 untuk semua versi Windows. Nah, saat dijalankan, WannaCry ini memeriksa domain kill switch. Jika tidak ditemukan, ransomware ini mengenkripsi data komputer dan mencoba menyebar melalui kerentanan SMB. Dan pesan ini meminta pembayaran sekitar 300 US dollar dalam Bitcoin dalam 3 hari atau sebesar 600 US dollar dalam 7 hari. Nah, jadi transaksi ini itu pada wallet Bitcoin ini yang digunakan untuk menerima pembayaran dan dapat diakses secara publik meskipun pemiliknya tetap anonim. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk mitigasi atau solusi yang bisa dikemukakan di sini yaitu kita bisa menerapkan patch yang dikeluarkan oleh Microsoft untuk sistem operasi Windows. Dan untuk referensi yang digunakan ini Wikipedia dikarenakan ini ada informasi yang umum dan juga diambil dari CSO Online. Nah, di sini ada reflection questions. What steps can you take to protect your own computer? Jadi, langkah apa yang bisa kita ambil untuk menjaga komputer? Nah, jadi jawabannya itu dapat mencakup pemeliharaan, sistem operasi dan aplikasi dengan patch dan paket layanan. Jadi, setiap driver itu diupdate untuk versi yang terbaru dengan menggunakan firewall pribadi. Terus di sini kita bisa mengonfigurasi kata sandi untuk mengakses sistem dan BIOS. Terus kita juga bisa mengonfigurasi screensaver agar memiliki batas waktu dan memerlukan kata sandi. Dan juga bisa melindungi file penting dengan membuatnya hanya baca dan mengenkripsi file rahasia dan file cadangan agar aman. Yang kedua, seberapa penting langkah yang bisa diambil organisasi untuk menjaga setiap resource atau sumber daya dari setiap organisasi yang ada. Nah, jadi menurut saya itu jawabannya dapat mencakup penggunaan firewall, deteksi dan pencegahan penyusupan, penjagaan yang ketat antara perangkat jaringan, alat kerentanan jaringan, dan edukasi pengguna, serta pengembangan kebijakan keamanan. Ya, kurang lebih seperti itu untuk modul 16.2.6 mengenai Research Network Security Threats. Sekian dari saya, maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya untuk penjelasan yang ada. Terima kasih.